Jika kita ingin mencintai atau menyayangi diri kita sendiri, bukan berarti kita ingin mengembangkan sifat ego yang ada di dalam diri kita. Akan tetapi, kita lebih cenderung untuk mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Dengan mencintai dan menyayangi diri kita sendiri, tentunya kita dapat mengolah diri kita sendiri dengan lebih baik lagi. Bagaimana cara kita mengolah pikiran kita, jiwa kita, dan raga kita. Dengan kita mencintai atau menyayangi diri sendiri, tentunya kita akan lebih banyak waktu untuk memperhatikan diri kita sendiri. Apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Dengan mencintai dan menyayangi diri sendiri, tentunya kita dapat mengenali tentang diri kita sendiri, terutama potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan kita dapat mengenali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu, kita dapat mengubah semua kelemahan yang ada di dalam diri kita menjadi sebuah kekuatan. Jika kita ingin mengenali tentang diri kita sendiri, tentunya kita harus mengetahui diri kita secara menyeluruh, termasuk kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kelemahan kita adalah kita orang yang mudah cepat emosi atau mudah marah. Maka kita dapat mempelajari bagaimana cara kita untuk meredam emosi diri kita sendiri. Hal positif yang dapat kita ambil apabila kita dapat mencintai diri sendiri adalah berarti kita akan lebih banyak waktu untuk dapat mengoreksi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Tentunya hal ini berguna untuk diri kita di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan adanya hal tersebut, tentu kita dapat mengevaluasi tentang diri kita. Bagaimana pertumbuhan diri kita dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tentunya kita dapat mempelajari kembali masa-masa yang telah lalu. Bagaimana kondisi kita di masa lalu? Apakah kita pernah membuat sebuah kesalahan? Yang tentunya kita harus dapat memaafkan diri kita sendiri. Di konten-konten saya sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana cara kita meningkatkan potensi diri dan bagaimana untuk menjadi diri sendiri. Tentunya kita harus dapat memaafkan masa lalu kita atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Bagaimanapun juga kita harus dapat memaafkan diri kita sendiri sebagaimana kita dapat memaafkan orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, tentunya kita dapat bercermin diri tentang diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita tetap harus mencintai diri kita sendiri. Dan kita harus tetap dapat mengintrospeksi tentang diri kita sendiri. Dengan mencintai atau menyayangi diri sendiri, tentunya kita dapat menilai diri kita sendiri mulai dari pikiran kita, jiwa kita, dan raga kita. Kita dapat memperbaiki semuanya apabila ada kekurangan di antaranya. Oleh sebab itu, tetaplah kita untuk dapat mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita mampu untuk memperhatikan diri kita sendiri atas kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Dan mampu untuk mengubah kekurangan dan kelemahan diri kita ke arah yang lebih baik dan positif. Untuk menjadi orang yang positif, tentunya kita harus mengembangkan sikap terbuka dengan pola pikir yang positif. Dengan memiliki pemikiran yang positif, tentunya kita dapat melihat dan mendengar akan sesuatu hal sebelum kita dapat memutuskan.
Kelebihan orang-orang yang memiliki pemikiran positif adalah orang-orang yang mau mendengar dan melihat berbagai hal sebelum mereka memutuskannya. Setelah itu, barulah mereka dapat memutuskan atas suatu kondisi. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Orang-orang yang berpikiran negatif biasanya tidak pernah mau melihat atau mendengar, apalagi dapat mengambil keputusan. Biasanya orang-orang yang berpikiran negatif tidak akan pernah dapat mengambil keputusan dengan baik. Cara berpikir positif merupakan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang proporsional. Dalam arti kata di sini, sebelum kita mengambil keputusan, apabila kita memiliki pikiran yang positif, tentunya kita dapat melihat dan mendengar akan suatu keadaan. Baru kita dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Tentunya kita harus mengembangkan sikap terbuka dengan pola pikir yang selalu positif dalam diri kita. Hal ini tentunya berguna untuk perkembangan diri kita sendiri. Dengan sikap terbuka dengan pola pikir yang selalu positif, tentunya kita mudah untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun juga, setiap manusia tentunya lebih nyaman dengan orang-orang yang selalu berpikiran terbuka dan positif. Oleh sebab itu, kembangkanlah sikap terbuka dengan pikiran yang positif dalam diri Anda. Jangan pernah menjadi orang yang selalu memiliki pikiran yang negatif. Kembangkan selalu sikap terbuka dan pola pikir positif yang proporsional. Tentu hal ini akan mempermudah Anda diterima di lingkungan pergaulan sosial, dimanapun Anda berada. Orang yang memiliki sikap positif biasanya orang yang mau menyelesaikan masalah selangkah demi selangkah. Cara kita menyelesaikan masalah sebaiknya kita dapat mengkotak-kotakan setiap masalah yang terjadi. Jangan setiap masalah dijadikan satu sehingga setiap masalah tidak dapat terselesaikan dengan baik. Kotak-kotakanlah setiap masalah sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tempatnya. Oleh sebab itu, kita akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah satu demi satu. Tidak ada masalah yang tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita sepanjang kita mau menyelesaikan masalah dengan niat kita. Apapun kondisinya, tetaplah selesaikanlah masalah selangkah demi selangkah sesuai dengan kemampuan diri Anda. Apabila saat ini Anda belum sanggup untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka sebaiknya Anda tarik mundur terlebih dahulu dari masalah tersebut, sampai Anda memiliki kekuatan untuk kembali menyelesaikan masalah tersebut. Apabila Anda sudah memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka Anda harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tengah Anda hadapi. Sekali lagi, untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebaiknya masalah-masalah tersebut Anda kotak-kotakan sesuai dengan tempatnya, sehingga semua permasalahan Anda dapat Anda selesaikan satu persatu. Bagaimanapun juga, Anda pasti dapat menyelesaikan seluruh masalah yang ada di dalam kehidupan Anda. Manusiawi adanya apabila setiap manusia memiliki masalah. Akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Apakah kita mau menyelesaikannya atau mengabaikannya? Sebaiknya selesaikanlah setiap masalah berdasarkan kemampuan diri Anda sendiri. Jikapun membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah Anda, sebaiknya jujurlah untuk menceritakan masalah tersebut dengan apa adanya. Untuk menjadi manusia yang positif, tentunya kita harus tetap mengontrol perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini tidaklah seorang diri. Kita adalah makhluk sosial yang harus tetap dapat saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, tatalah perilaku Anda. Bagaimanapun juga, Anda harus dapat tetap mengontrol tentang tingkah laku Anda di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentunya semua orang akan lebih nyaman dengan orang-orang yang memiliki tingkah laku yang positif. Orang-orang akan meninggalkan
mereka-mereka yang memiliki tingkah laku yang negatif. Sebab orang akan merasa nyaman berada di lingkungan yang positif. Oleh sebab itu, Anda tetap harus mengontrol tingkah laku Anda di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jagalah sikap Anda, jagalah perilaku Anda, jagalah etika Anda dalam pergaulan sosial. Bagaimanapun juga, semua itu berpulang pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengontrol sikap kita di tengah-tengah kehidupan sosial, atau kita tidak mau mengontrol tingkah laku kita dalam kehidupan sosial? Semua akan dinilai oleh orang lain atas diri Anda. Jagalah tingkah laku Anda dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan etika diri. Dengan selalu dapat menjaga etika dalam pergaulan sosial, pastinya Anda dapat diterima dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini agar lebih berkembang lagi. Saya Prastyo Sarwono mengucapkan terima kasih. Wassalam.